مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وإلى جميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين ولجميع الأولياء الصالحين أبو يا أبو إسماعيل يا جماعة أبو يا أبو إسماعيل يا جماعة شيخ محمد الله يرحمه وإلى حبيبنا منذر الله وجميع المسلمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Kemudian turunin satu kaki, sonnya jangan pakai itu, jangan pakai tapak, turunin. Nah gitu, tripodnya turunin satu kaki. Iya benar sih. فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس الباب الخامس في العقبات الخميسة وهي
aqabatul bawa'is. Al-babul khamisu, bab kelima, fil aqabati, di dalam tanjakan al khamisati, yang kelima, wahia, dan dia tanjakan yang kelima, aqabatul bawa'is, tanjakan yang berbagai motivasi. Penyemangat. Suma alaika, kemudian atas dirimu, ya akhi, wahai saudaraku, bisairi, dengan meneruskan jalan, iza istaqoma, apabila telah istiqomah, laka, apa bagimu, at-tariq, apa jalan, wasahulat, dan termudahkan, as-sabilu, apa perjuangan, jalan perjuangan, wartafa'at, dan terangkat, dan telah terangkat atau telah hilang, al-awaiqu, apa berbagai rintangan, wazalatil awarid, dan hilang berbagai godaan, wala yahsulu, dan tidak berhasil bagimu, wala yahsulu, dan tidak berhasil laka bagimu, as-sayru, apa perjalanan, al-mustaqim, yang istiqomah, illa, kecuali, bistish'ar, dengan perasaan takut, bistish'ar, dengan perasaan al-khauf, apa takut, warraja, dan pengharapan, wa iltizamihima, dan menunaikan keduanya, takut dan harapan, haqqahuma, ada hak keduanya, ala haddihima, atas batasan keduanya. Tanjakan yang kelima, bab kelima tentang tanjakan yang kelima, yaitu berbagai motivasi, penyemangat. Penyemangat apa? Tentang tanjakan-tanjakan yang kita lalui sebelum-sebelumnya, yang dimana tanjakan-tanjakan tentang bagaimana cobaan, bagaimana ujian, bagaimana godaan yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada yang namanya bisikan setan, ada namanya godaan hawa nafsu, ya sebelum-sebelumnya pernah kita bahas. Ya. Mulai dari makam taubat. Berarti kalau udah sampai sini mah dikit lagi kitabnya harusnya udah habis. Kalau kitabnya harusnya udah habis, mau habis mah. Harusnya udah berpinter ya. Wah, udah pada jadi wali, masya Allah. Harusnya mah. Maka wajib bagi kita untuk meneruskan perjalanan tersebut, mulai dari taubat, ya. Kemudian kita menemui hawa nafsu, kita menemui godaan setan, kita kemudian sampai kepada ujian, cobaan, dan semuanya itu. Semua perjalanan itu harus tetap dijalani.
Karena apa? Ya hidup juga masih jalan. Emangnya mau mati buru-buru? Ya. Tetap perjalanan mah tetap harus kita jalani dan tetap harus kita luruskan. Nah, lurusnya jalan yang kita jalani itu ya, akan menyebabkan mudahnya ya, perjuangan yang tadinya sudah berat. Yang tadinya berat dalam perjalanan tersebut jadi dimudahkan sama Allah. Gitu. Karena apa? Karena memang sudah menjalani kesulitan-kesulitan atau tanjakan-tanjakan sebelumnya. Ibaratnya mah setelah kita tahu, terus kita riyadhahi, kita latih, maka sampailah kepada kekuatan yang hakiki dari apa yang kita latih. Gitu. Kalau sudah kuat, maka tidak mudah goyah. Gitulah kira-kira. Contoh, ya, ketika kita melatih biceps kita, tenaga kita dengan barbel, tadinya 1 kilo, tambahin jadi 2 kilo, tambahin jadi 3 kilo, tambahin jadi 5 kilo, tambahin jadi 10 kilo, kan berat, makin lama makin berat. Tapi lama-lama biceps kita berbentuk dan kita sudah terbiasa mengangkat hal yang berat gitu. Setelah kita terbiasa mengangkat hal yang berat, maka berat yang sudah sampai 10 kilo yang biasa kita angkat, ketika kita mengangkat yang 2 sampai 5 kilo jadi lebih terasa mudah, jadi terasa ringan. Karena memang sudah terlatih. Tapi di dalam latihannya, kalau kita nggak tahu caranya, bisa cedera. Dalam latihannya tidak tahu ilmunya, bisa sakit. Dalam latihannya tidak istiqomah, kadang latihan, kadang enggak. Ya, main bola. Main bola nih Bagas. Biasa main bola. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, terus saja main. Sampai akhirnya suatu hari Bagas nggak mau main bola lagi. Tiba-tiba udah sebulan jalan, ada lagi yang ngajakin. Dicoba. Pasti bawaannya pegel-pegel. Karena udah lama nggak main bola. Itu tadi sulitnya istiqomah. Itu baru main bola. Atau diri kita juga gitu, tidak riyadhahnya tidak istiqomah, latihannya tidak istiqomah, ngajinya tidak istiqomah, maka ketika kita punya masalah lagi, berat lagi, sulit lagi untuk menangani daripada hidup kita. Gitu. Maka biasakan diri kita terlatih, jiwa kita terlatih dengan riyadhah, dengan ilmu-ilmu, agar ketika ada beban berat yang kita angkat akan lebih ringan, tidak mudah sakit, tahu caranya, tidak bikin cedera, tidak bikin pegel-pegel dan lain sebagainya. Kudu istiqomah. Itu terus menerus. Bahasa istiqomah itu sederhana sebenarnya, yang membuat sulit itu karena seakan-akan kita terbebani dengan istiqomah. Nggak usah terbebani, jalani aja terus, namanya udah istiqomah gitu. Nggak usah terbebani. Ini enggak, kadang-kadang mau main bola malamnya dari pagi udah dipikir, main bola lagi. Main, padahal main, tapi kayaknya beban banget. Gitu. Aduh, pakai terbang main bola lagi, mana gue nggak ada duit, patungan, mana udah lama nggak latihan, aduh nggak ada pegel-pegel, udah begitu, ya, resah, gelisah, capek, udahlah menuju pemikirannya itu capek, dengan pengen main bola ntar malam, habis itu main bolanya lebih capek lagi, karena pikiran ikut-ikutan bekerja, tuh. Akhirnya yang nggak biasa istiqomah pakai main seperti itu, tidak mau ngejalanin istiqomah, main bola lagi sakit. Bukan cuma pegel, kadang-kadang mah sampai ke yang lain-lain, segala masuk angin dan lain sebagainya. Begitupun kehidupan dunia. Kehidupan dunia, kata Allah, la'ibu walahu, tempat main-main, tempat senang-senang. Engkau disuruh latihan, engkau disuruh ya, riyadhah, engkau disuruh tarbiyah, belajar terus-terusan.
Supaya apa? Supaya badanmu nggak gampang sakit. Nggak usah pakai dipikirin, nggak usah pakai dibebani, jalanin aja. Jalanin aja. Ntar malam ngaji ya? Iya, udah beres. Nggak usah pakai dipikir, aduh pakai ngaji. Apalagi kalau udah libur malam Rebo ya, malam Kamis. Ya malam Jumatnya mau ngaji, berat. Udah libur sehari. Padahal menjalanin aja berangkat baik. Nggak usah pakai dipikirin. Gitu. Apalagi yang udah lama kagak ngaji. Pengen mulai ini berat. Aduh, gak enak ketemu abah. Padahal mah abahnya gak bakal ngapa-ngapain. Gak bakal diusir, gak bakal digaplokin. Beban, dari pagi udah beban. Besok ngaji ya, insya Allah besok ngaji. Wah, mulai pagi beban. Perut dingin, perut mual-mual, gigi kuning, mata kuning, aduh, parah. Beban men. Coba kalau jalanin aja, jalani. Karena apa? Bagaikan main bola tadi, lagi dua lagu, tempat seneng-seneng, jalanin aja. Ngaji seneng-seneng, pengen ketemu abah nih, waduh. Ketemu Bang Radian nih, waduh. Pengen ketemu jomblo abadi, astagfirullah gitu. Seneng, seneng aja. Ya, hidupnya seneng banget. Nggak, ngaji seneng. Nanti gak ngaji tidur nggak apa-apa, nggak diomelin. Bangun tidurnya udah kelar ngaji, wallahu alam bisawab, nggak diomelin. Gitu. Sholat kayak gitu seneng-seneng nih, aduh pakai johor lagi, aduh pakai asar lagi. Gak ada seneng-senengnya, padahal itulah jalan yang lurus yang akan membantu perjalananmu di dalam bersenang-senang, bukan di jalan susah-susah, bukan di dalam bersenang-senang. Ini orang pun diajak seneng malah susah, kan aneh. Abah mah enak ngomong ya seakan-akan seneng. Ya Allah, habis mau diapain? Itu kayak ngomong Al-Quran. Wa ilallahi walahu, bukan aneh yang ngomong. Ente percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siapa? Ilallahi walahu, kecuali tempatnya main-main dan bersenang-senang. Yang membuat beban sama ente, kadang ente pundungan di dalam bermain, tahu pundungan? Ngambekan, baru kesenggol dikit ge, mau lagi gue main sama Bang Rahadi, mau lagi, baru keinjak sedikit ge, pundungan. Itu yang bikin engkau capek, bikin engkau lelah, bikin engkau tidak bisa menikmati permainan. Gue mau lagi gue disinirin mulu. Dia mah temenan sama dia mah dia doang yang paling bener. Wah, segini begitu. Pundungan sama orang tua, pundungan sama guru, pundungan sama teman, pundungan. Tahu pundungan kan? Ambek kan? Ya. Kagak mau lagi gue begini, kagak mau lagi gue begitu, ngambek kan? Masya Allah, hidup penuh ngambekan. Dikasih ujian begini ngambek, dikasih ujian begitu ngambek, kagak ada seneng-senengnya. Akhirnya yang harusnya bisa diresapi permainan tersebut, dibawa bahagia permainan tersebut, cemburu, mata sayu, jomblo ya. Kagak ada indah-indahnya hidup, Masya Allah. Itu. Kalau kurunya Buya Mufasir keren, makanya sehari sekali. Ya, kurunya Buya Mufasir. Makannya pas lagi sahur doang. Kemarin saya diomelin begitu. Makan 2 kali sehari aja. Terbangunnya sama yang makan rumput. Astagfirullah, rumput saya. Bangunnya sama yang makan rumput. Siapa itu? Pakai disebut lagi sama beliau. Kalau nggak kambing, kau buat astagfirullah. Lemes men. Lah ini makan banyak, ngemil oke, ngopi mulu, kurang. Aduh. Mana rokok temen diembat juga lagi. Allahu Akbar. Kurut. Itu kemana makan? Kayak saya jujur, apa yang saya makan tampak di fisik men. Jujur saya mah, dari fisik aja saya udah jujur ya. Dari fisik aja udah jujur, ini mau ngebohong fisik. Makan banyak tapi kurus. Nggak ada seneng-senengnya hidup.
undungan, ambekan, tukang ngomongin orang ya. Coba ente lagi main bola, lagi main futsal, lagi larian, ente ngomongin orang. Ya orang udah ngegolin 5 kali, ente masih ngomongin doang. Ya gimana permainan kayak begitu ceritanya? Sampai game over, permainan selesai, ruginya banyak, ya, ngajinya ora, latihannya kagak, hidupnya susah. Sampai di sana tenang aja bah, kaya raya mimpi. Ntar kita dapat bidadari bah. Kata Jumbo dibangunin rumah dari emas. Tadi kasih makan makanan sorga bah. Sorga. Tuh. Makanya kudu istiqomah lah, kudu istiqomah. Itu. Nikmatin aja, mau ngaji nikmati, mau mauludan nikmati, ya mau apa aja nikmati. Ya keinjak orang rasain baik, tapi nikmatin, tetap bermain, kan gitu ya. Ya digaplok orang tetap nikmatin, gitu. Segitunya enggak bakal ente digaplok orang juga benar, hati ente benar. Yang suka digaplok itu ya sesuai dengan perbuatannya juga. Gitu. Saya mau udah diem, udah ngalah, tetep baik digituin. Nah itu, biarin aja dia mah ngocehin kita mah tetap aja bermain, ngegolin 1, 2, 3 gitu. Ente diomelin orang nih, ketika ente main futsal, ada orang ngomelin ente, gitu ya misalnya ya, dasar lu jelek, lu jomblo, gini terus semua, kagak mikir apa lu mikir, gitu ngomong, ngoceh terus tuh ngomel ya. Apa abis itu dia bisa ngerebut bola ente kan? Dia mau ngomel kita mau gitu. Jalan terus permainan mah gol gitu, tetap aja ngoceh kita mau gitu. Juga gitu. Slidingan di tempat bola itu. Iya. Tetisnya. Gitu. Tetap aja kita mah senang-senang ya. Dia mau ngoceh apa gitu. Cuma kagak dilawanin jadi ente lawanin dia ngoceng-ngoceng, iya lu gini-gini, yang lain tuh golin ya. Sementara waktu habis terbuang, pikiran habis terbuang, tenaga habis terbuang, capek. Gitu. Nah kalau sudah bisa seperti itu, maka akan terwujudlah hilangnya berbagai perintah dan berbagai godaan. Bukan rintangan yang hilang, bukan godaan yang hilang secara harfiah. Godaan dan rintangan tetap ada, namun kita sudah lebih kuat di dalam menjalaninya. Diomelin orang udah biasa, gitu. Malas ngaji udah biasa, gitu. Malas sholat udah biasa, gitu. Udah biasa. Maksudnya udah biasa malas tapi tetap dipaksain, gitu. Udah biasa. Aduh malas banget gue zuhur. Iya kemarin juga gue malas, tetap aja gue sholat ya udah dah. Gue sholat aja walaupun malas-malas udah biasa. Lu kagak malah diikutin malas gue. Enggak bang gue lagi M. Males. Masya Allah. Orang yang hidupnya penuh kebahagiaan karena latihan-latihan tadi, wajahnya juga enak dilihatnya, senyumnya lebar, gitu. Dilihat jadi gembira terus, Masya Allah. Ini mau kamu, udah wajah cembetut, badan turun, mata sayu, kena angin roboh. Hidup seperti itu, sementara permainan kita berjalan. Atau rugi kemana-mana, capek pikiran, capek tenaga, kebobolan terus dalam kita, kebobolan sabar kita, kebobolan redha kita, kebobolan tawadu kita, kebobolan, semuanya kebobolan sabar jadi tukang marah, kebobolan tawadu jadi ria, kebobolan ibadah, kagak ibadah dan sebagainya, gitu. Ya, kalah 10-0, 20-0, 30-0, Masya Allah, orang dapat piala, dapat trofi di akhirat. Kita
ya, dapat ledekan. Lu perasaan lu ngomong pinter baik gitu, ngapa lu sekarang di neraka gitu ya. Rasa malu itu lebih dahsyat daripada siksaan nerakanya. Rasa malu itu lebih dahsyat daripada siksaan neraka. Kemana-mana pakai sorban, pakai udang-udang. Waduh, nasehatin orang paling pinter. Gak taunya bangkrut gara-gara suka ngomongin orang. Gak taunya bangkrut gara-gara hati penuh dengan kedengkian. Gak taunya bangkrut karena hati jumawa dan penuh dengan ria. Bangkrut di sono. Ya, masuk neraka yang gak biasa, yang cuma pakai peci hitam doang jalan ke surga. Diledekin, udah lu mana? Astagfirullah. Sorban mana sorban? Lu mau kemana? Ya Allah, kasihan. Karena gue panggilin di surga kalau bisa. Allah Akbar. Itu malu men, dicengin begitu. Malu. Nah, itu lebih tersiksa daripada siksa neraka itu sendiri. Serius? Di dunia gue dicengin, malunya minta ampun, apalagi di sono. Ya udah neraka, ya dicengin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu. Ya bohong gitu amat. Ini kan saya kan hanya menggambarkan bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa mencerna apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali dengan jalan keselamatan tersebut, dengan rintangan-rintangan tersebut. Gitu. Dan kalau sudah begitu kita sudah kuat sudah hilang semua godaan-godaan itu. Bukan godaannya hilang, bukan godaannya lenyap, bukan rintangannya hilang, bukan rintangannya lenyap, tetapi kitanya sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Yang ada apa? Tidaklah kita berjalan kecuali dengan waspada, selalu berhati-hati. Angkat orang, dia gue lihat lu ngaji mulu, hebat banget lu, kayaknya majelis mah luar biasa di tangan lu jadi ketua ini, jadi itu gitu ya. Langsung waspada, astagfirullah, tetap aja gue mau orang ada apa-apanya gitu. Waspada, jangan sampai merasa iya dong gua kurang ganteng apa, gue paling wah gitu. Itu berarti nggak waspada. Kalau kagak waspada gitu berarti belum kuat. Berarti masih gampang digoda. Godaan. Maka baru dipuji sedikit langsung naik tingkatannya sedikit lagi dengan tawadu. Enggak, saya emang nggak bisa apa-apa. Iya, karena kita tahu itu mah rintangan dan godaan. Nggak bisa apa-apa. Beneran, saya cuma ngikut-ngikut abah doang. Ngaji saya belum bener. Apalagi baca kitab, apalagi doa, apalagi roti. Itu mah saya cuma ngarang-ngarang doang. Saya mah nggak bisa apa-apa. Gitu. Dalam hatinya, padahal mah sama aja bohong, sama aja bohong itu. Udah tawadu itu lebih parah lagi ya. Tawadunya di mulut, di hatinya, gue gitu loh. Tuh kan, gue mah dirayunya tawadu, astagfirullah. Parah. Ya, gue diangkat-angkat juga tawadu, gitu. Dalam hatinya begini, bangga dengan tawadunya, kan parah bangga dengan tawadu. Enggak, bang, bener, saya mah gak bisa apa-apa. Saya mah apa tuh, ngaji gimana, dalam hati gue, gitu. Tuh kan, gue mah dipuji abang, ya tawadu. Allahu Akbar. Itu lebih parah lagi tuh munafiknya. Astagfirullah. Lebih parah lagi tuh. Langsung ngegedean terbang. Ada besok-besok ya. Sebelum muji orang, ikat dulu jempolnya. Biar kalau dipuji kagak terbang. Gitu. Ya. Karena apa itu? Karena tidak waspada. Karena ngerasa hebat, karena ngerasa gagah, karena merasa sudah begini, sudah begitu, gua udah begini. Wih, saya mah biasa. Saya anak ngaji di rumah saya. Semuanya Masya Allah, kayak bagus semua. Masya Allah. Ya gede badannya, gede ilmunya, Masya Allah. Gua bangga. Temu Pak Lurahnya. Itu.
Silakan Pak Lurah ke majelis saya. Ya nggak banyak sih anak-anak, cuma 50 orang. Tapi bener Pak Lurah, saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya mah udah ke Pontianak, udah ke Papua, dakwahnya astagfirullah. Parah. Dakwah saya mah sebenarnya nggak bisa, nggak punya ilmu apa-apa. Tapi alhamdulillah dapat panggilan baik. Se-Indonesia gitu udah. Tidur di atas peta. Astagfirullah. Parah ya. Parah. Makanya yang betul-betul bisa melewati rintangan dan godaan seperti itu adalah orang yang selalu waspada. Kalau nggak waspada mah nggak bisa. Jatuh lagi bang. Itu halus men, godaan seperti itu halus banget. Baru bener dikit ada yang muji. Baru istiqomah sedikit ada yang ngangkat-ngangkat. Gitu. Itu godaan. Cuman bisa diraih dengan kewaspadaan dan pengharapan yang besar kepada Allah. Roja, selalu mengharap, ya Allah, hamba mohon perlindungan-Mu dari rasa sombong, dari rasa dengki, dari rasa hasud, dari rasa ria, dari rasa buruk sangka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus tiap hari begitu doanya. Minta dilindungi dari jahatnya hawa nafsu dan bisikan syaitan. Terus seperti itu, terus setiap hari, karena kita waspada. Ingat, waspadalah. Kejahatan bukan hanya karena niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Kita belum tentu niat pengen ria, cuman karena ada kesempatan ria. Gua gitu. Kesempatannya apa tadi? Pujian orang. Lu mah enak di sana mah ngaji melulu. Iya gua. Lu iya. Ya Allah ya, dunia tuh. Waspadalah kata Bang Napi. Harus menjalaninya penuh dengan rasa takut. Rasa takut dan pengharapan, jangan sampai kita terjatuh di tengah jalan. Rasa takut dan pengharapan itu hanya kita tujukan kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Kepada Allah takut. Ya Allah, aku takut terjebak dengan hawa nafsuku. Lindungi hamba ya Allah. Kalau engkau gantungkan harapan kepada manusia, manusia tidak sempurna. Engkau berharap kepada gurumu, tapi engkau tidak berharap kepada Allah. Ketika suatu hari gurumu bersalah, karena memang manusia ada aibnya, ada cacatnya, dan ada kesalahannya, engkau akan mudah meninggalkan gurumu, yang secara otomatis engkau akan meninggalkan Allah. Tapi kalau engkau berharap dan menggantungkannya kepada Allah, seburuk apapun gurumu, sebesar apapun kesalahannya, engkau hanya bergantung kepada Allah. Aku ngaji karena Allah. Kalaupun beliau salah, itu urusan beliau dengan Allah. Gitu. Dengan guru manapun. Bukan hakku untuk menilai guru itu. Bukan hakku untuk menghakimi guru itu. Hakku adalah belajar dan mencari ridho Allah. Itu istiqomahnya. Alhamdulillah men. Saya setiap ketemu dengan guru-guru yang dekat sama saya, sekalipun beliau-beliau terlihat aibnya di mata saya dan Allah bukakan aibnya, alhamdulillah saya tetap setia kepada mereka. Karena apa? Beliau-beliau, karena apa? Saya ngaji bukan karena beliaunya, tapi karena Allah. Gitu. Doakan. Indah kalau sudah bisa seperti itu. Karena bagian dari waspada itu adalah berharap kepada Allah, bukan kepada manusia.
Gitu. Mau kagak. Udah ngaji kagak, denger ustad diomongin, ibadah males, kerjanya dengki mulu, main-main ngambek mulu, kehidupannya susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hidup seperti apa yang diharapkan dengan hal seperti itu? Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa pengharapan kepada Allah. Hidupnya begitu aja datar menurun. Mending kalau datar menanjak, ini datar menurun. Ya, rugi nih. Nauzubillah ya. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini dijaga dari Allah dari hal yang demikian. Amal khaufu adapun rasa takut fa innama maka sesungguhnya apa-apa rasa takut yajibu tazamuhu wajib apa rasa takut atazamuhu apa konsisten apa atazam konsisten pada rasa takut terus menerus pada rasa takut li amroini hanya karena dua hal ahaduhuma satu dari dua hal tentang rasa takut az-zajru anil ma'asi merintangi dari berbagai kemaksiatan merintangi dari berbagai kemaksiatan karena ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut maka gampang saja melakukan kemaksiatan. Karena nggak punya rasa takut, maksiat mah doyan. Fa inna hazihi maka sesungguhnya ini apa rasa takut yang merintangi dari kemaksiatan tadi an-nafsu an-nafsa apa dia nafsu al-amarata yang memerintahkan dia nafsu bisu'i dengan keburukan mayyalatun yang cenderung ila syarri kepada keburukan tammahatun apa yang membelot ilal fitnah kepada fitnah fala maka janganlah tantahi hilang rasa takut anzalika dari mengkono-mengkono rasa takut ila kecuali bitakhwifi dengan menakut-nakuti azim yang sangat yang gedung yang agung wa tahdid dan ancaman baligh yang maksimal walaisat dan bukanlah nafsu hiya apa dia nafsu fi tabi'iha di dalam tabiatnya ketakutan hurratun apa merdeka yahummuha menggelisahkan dia hawa nafsu
Al-wafa'u apa sikap malu. Wayamna'uha dan mencegah apa rasa takut pada nafsu al-haya apa rasa malu. Anfa'i dari kasar, watak kasar. Innama sesungguhnya apa-apa tadi tentang rasa takut kepada hawa nafsu. Jadi rasa takut akan membuat kita berhati-hati, berwaspada di dalam menjalani kehidupan. Tapi bukan takut yang membuat kita jadi was-was, tetapi takut yang membuat kita jadi waspada. Beda ya, takut membuat was-was dan takut membuat waspada. Kalau takut membuat was-was, itu pikiran yang bermain sehingga berhenti perjalanan. Contoh, di situ ada ular, tapi kita nggak tahu tempatnya. Cuman diceritain doang. Perhatian, di situ ada ular, hati-hati. Akhirnya karena takut was-was tadi, berhenti, mikir doang, kagak nyampe-nyampe, jalan-jalan enggak. Tapi kalau takut waspada, bukan was-was, dia akan persiapkan kayu, dia akan persiapkan tongkat, dia akan persiapan di dalam menghadapi ular. Tapi dia tetap berjalan, itu namanya takut tapi waspada, bukan was-was. Kalau yang was-was tadi berhenti, itu men. Paham ya? Was-was dengan waspada. Wudu was-was. Wudu nih was-was. Udah ngaji, udah tahu ilmunya, tapi was-was. Terus aja begitu wudu sampai basah bajunya. Ini belum kena, ini belum, itu was-was namanya. Akhirnya kagak sholat-sholat, ngabisin air buat wudu. Itu namanya was-was. Dalam ibadah, dalam sholat itu. Allah. Makmumnya udah gelisah di belakang kan. Oh imam, gue imam. Biasanya mah yang begitu-begitu yang digoda malah imam. Gitu. Atau kadang-kadang makmum juga begitu, atau lagi sholat sendiri. Sama, nah, was-was itu. Kagak jadi-jadi sholatnya. Ya, makmum gelisah. Mas, mundur. Gantiin. Nih, dengerin ya, dengerin. Allahu Akbar. Wah, namanya ini bener nih kan. Allahu Akbar. Tuh, bener kan? Wah, parah. Parah itu. Parah itu. Jadi was-was itu begitu. Tapi kalau takut waspada, dia belajar, dia cari senjata, dia latihan, dia tahu godaan-godaan dan rintangannya, dia tahu ilmu-ilmunya, dia waspada di dalam berjalan. Nah begitu. Dia tahu kalau dia benar bakal gampang dipuji orang. Dia tahu kalau dia lurus gampang nilep duit orang. Kenapa? Di gue gampang dipercaya orang nih, ya. Giliran orang gue kumpulin duitnya ntar gue tilep nih, gitu. Orang kagak ada yang tahu ini, gitu misalnya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu nggak waspada. Ingat men, semua orang bakal mati. 1000 perak di dalam darahmu, di dalam dagingmu tidak akan memasukkanmu ke surga. 1000 cepet gitu bakal. Alhamdulillah. 100 perak yang haram. Itu hati-hati.
mencuri kah, berbohong kah, nilep kah, markup kah, dan lain sebagainya. Atau markup. Ya, misalnya 100.000 dibilang 150.000, itu namanya markup, korupsi. Orang ya harga aqua 3.000 perak dibeliin buat orang lain. Totonya yang dibeli itu dia ngomong sama yang nitip duitnya 5.000, tuh itu markup namanya, dilebihi. Kecuali dia pengen jualan, ya pakai modal dia sendiri boleh, mau sampai harga 300.000 ya, walaupun modalnya 3.000 boleh. Saya pribadi belum menemukan dalil yang mengatakan tidak boleh mencari untung sampai berkali-kali lipat. Belum menemukan dalil yang pas. Ada juga dalilnya tentang bagaimana tidak boleh berlebih-lebihan. Itu ada. Nah, kalau dikaitkan dengan misalnya keuntungan ya, keuntungan sampai 500%, 1000%, mungkin kenanya dalil yang itu, nggak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau kita sama redo biredo, sah, tetap halal, tidak menggugurkan jual belinya, paham nggak? Kalau kita beli aqua pakai duit kita 3.000, kita jual 10.000, sah. Kalau redo biredo sah. Gitu. Begitu, nggak usah pakai ngoceh. Apalagi nih beli toko online. Ya ngoceh-ngoceh kita. Ya udah ijab kabulnya kagak sah karena tidak ada ijab kabul. Barang nyampe, ngoceh-ngoceh sendiri, kagak redo namanya. Barangnya jadi haram. Udah kagak sah jual belinya, tapi tidak mengharamkan barangnya. Tidak sah jual belinya, tidak sah. Yang membuat halal haramnya apa nanti? Tentang keridoannya. Wah barangnya begini, waduh, masa iya pulpennya begini? Masa warnanya hitam? Kan gue mesennya warnanya pelangi. Ini gimana ceritanya misalnya? Marah-marah, ngamuk-ngamuk, kagak redo. Ya. Orang dagang dikasih bintangnya, kalau ada setengah-setengah juga kasih bintang. Misalnya gitu ya, jual beli online. Misalnya gitu. Kagak redo. Jadi haram lah jual beli. Gitu. Saya pernah menemukan yang namanya dalil katanya ngambil keuntungan 100 kali lipat, haram. Belum pernah. Tapi paling masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Jadi tetap halal kalau kita ngambil keuntungan. Bukan titipan orang. Ini tolong beli gua aqua ya. 3.000, kita bilang 5.000. Ini 5.000, kembali 5.000. Itu mah haram. Karena apa? Duitnya pakai duit dia. Kita mah timbang disuruh doang. Kalau kagak mau jangan mau gitu. Tapi ini kan keuntungan uang jalan saya. Ada nggak ya ada keuntungan uang jalan? Agak ada. Nilep namanya. Astagfirullah. Main hukum dimain-mainin. Wah, abah mama begitu doang, masya Allah. Gitu serah, saya mau pengen selamat dunia akhirat. Kalau ente nggak pengen selamat, ya nggak apa-apa. Urusan masing-masing. Gitu. Nah itu rasa takut di dalam hal tersebut membuat kita waspada. Gitu loh. Bukan malah yang seperti tadi menjadi was-was. Waspada, kita nggak mau berbuat seperti itu. Gitu. Kenapa kita rasa takut seperti itu? Kan kembali lagi seperti pembahasan yang dulu-dulu. Karena nafsu itu akan cenderung kepada kejahatan. Setan akan cenderung membisiki kepada keburukan. Tak ada setan yang ngajak kebaikan. Sekalipun baik pasti terjerumus. Ada seseorang kiai mau berangkat sholat subuh di masjid. Waktu itu hujan, jalanan ya becek, gak ada ojek, jalan itu kiai subuh, jatuh, kepleset si kiai, jatuh, ya kotor, gak enak sama jamaah, ganti dulu.
Pulang dia ke rumah ganti baju, ganti sarung, berangkat lagi. Yang kedua mau jatuh lagi di tempat yang berbeda. Dia udah hati-hati nih tempat yang sama, mau jatuh lagi, dipegangnya sama setan, gitu. Masya Allah. Pegangin sama setan, baik banget setan ya. Sampai akhirnya dia ke masjid, dia sholat, dia pulang lagi. Itu kiai sampai di rumah perasaan tadi gue mau jangin siapa ya? Ya dengan basyirah, oh ternyata itu setan. Panggil setannya, dan sini, Masya Allah. Kaget setannya, udah ngantuk-ngantuk juga habis subuh gitu ya, dipanggil begitu kaget dia, waduh langsung jalan dia deketin kayak siap gitu. Nggak ada setan begitu. Wah ada apa gitu. Perasaan tadi lu waktu gue mau sholat subuh ya, gue mau jatuh yang kedua kali lu megangin gue, kenapa? Baik amat lu. Setan pengen kebaikan. Wah, bukan kiai, saya ngebantuin ente sebab waktu ente jatuh yang pertama ente sangat ikhlas, diampuni dosa keluarga ente. Ente pulang ganti baju dengan ikhlas, diampuni dosa tetangga-tetangga ente. Ketika ente jalan lagi dengan ikhlas ke masjid, diampuni dosa sekampung dan sekota ente. Nah kalau ente jatuh lagi, gimana ceritanya? Repot gua gitu. Repot gue godainnya lagi, daripada diampuni dosanya gitu. Mendingan gue pegangin lu gitu lah. Setan gitu ngomongnya sama kiai mah. Namanya juga setan. Enak aja gue berbuat baik sama lu. Oh enggak ya. Gitu setan. Siapa? Dah kamu lu pergi. Udah ngopi belum? Belum kiai. Nah, ngopi dulu sana. Tuh, kiai mah selalu nawari kebaikan, walaupun sama setan. Jadi kalau dibaik sama kiai mah, iya, jangan langsung merasa sumringah. Kudu hati-hati nih, gue sih kira-kira malaikat atau setan gitu kira-kira. Kiai baik banget sama gue. Enggak mel, kiai mah baik-baik, hatinya lembut, selembut sutra. Amin. Gitu. Gitu, indah kan hidup kalau kayak gitu, waspada, penuh dengan kewaspadaan. Bukan malah ngegagahan baik, mentang-mentang rintangan udah lewat semua, tenang aja. Waduh, aja gaya jalan petantang mententeng pakai udang-udang pakai sorban. Tenang aja, gue pasti dapat syafaat. Allah Akbar. Kalau laqail wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب Ustaz, memek. Amin. 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 Memek.
Ustaz memek. Amin. Amin. Subhan.